Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para penonton setia TVRI dimanapun Anda berada, saya Farhan Erlangga kembali lagi dengan program Hasanah, program yang memberikan kita pengetahuan, memberikan kita wawasan keislaman, dan kita gambaran dan pemahaman tentang betapa indahnya ajaran-ajaran Islam. Nah, seperti episode kita pada sebelum-sebelumnya, kita kali ini tidak sendiri tentunya di studio. Saya ditemani oleh teman-teman dari Komunitas Literasi Aksara Manado. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, ini pemuda-pemuda pegiat-pegiat literasi yang mereka secara konsisten nih mempelajari, mengkampanyekan literasi di sudut-sudut kota Manado. Kalau penasaran teman-teman, apalagi pemirsa yang ada di rumah, silakan pantengin IG-nya Aksara Manado. Nah, saya juga sudah ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah guru saya, dosen saya, orang tua saya juga, dan sangat-sangat populer di kalangan generasi milenial, generasi Z. Dan kami tuh di generasi milenial, generasi Z sering menyapa beliau dengan sapaan ayah. Jadi kayaknya saya mau menyapa ayah supaya lebih kepada obrolan antara seorang ayah kepada anaknya. Nah, kira-kira begitu. Nah, siapa lagi kalau bukan guru kita, Ayah Ustadz Faisal Abdi Sabaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada episode kali ini. Nah, teman-teman pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya setia menonton program Hasanah, pasti kita selalu mengangkat tema yang sangat-sangat menarik. Nah, tema pada program episode kali ini itu berkaitan dengan mengkritik secara Islami. Nah, ini sangat-sangat relate ini dengan teman-teman dari Komunitas Literasi Aksara, apalagi yang notabene ini teman-teman mahasiswa. Nah, kalau kita mendengar mahasiswa, pasti di kepalanya segerombolan pemuda yang mengkritik, si paling kritik dan lain sebagainya. Nah, pada program kali ini kita akan membahas bagaimana mengkritik dalam kacamata Islam. Dan tentunya narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau sudah bersedia meluangkan waktunya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan waktunya berbagi bersama kami di program Hasanah. Dan di tengah kesibukan beliau, Ayah ini kesibukannya beliau dosen di beberapa perguruan tinggi, menjadi dosen luar biasa di Universitas Saripitra Indonesia Tomohon, Sulawesi Utara, dosen di Institut Agama Islam Negeri Yayan Manado. Ini mungkin mahasiswanya Ayah semua ini, audiens kita pada kali ini. Beliau juga diamanahkan beberapa tanggung jawab di organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, keagamaan, yaitu Ketua Studi Islam Assalam Sulawesi Utara, Pembina Ikatan Pemuda Remaja Assalam Manado, Pembina Barisan Pemuda Nahal Manado, Ketua Rumah Singgah Salsabila Mahau Manado, dan yang terakhir Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Manado. Nah, luar biasa ini. Track recordnya sudah merepresentasikan kenapa sih sosok Ayah Faisal ini menjadi figur tokoh agama di kalangan kota Manado. Dan kita akan mengulas, membincang, menggali tentu pengetahuan, pengalaman Ayah Faisal terkait dengan tema yang akan kita angkat, yaitu mengkritik secara Islami. Nah, Ayah, saya mau mulai dulu dengan topik awal ini ya, sebagai perbincangan kita. Ngomong-ngomong soal mengkritik secara Islami ini ya, karena kita tahu bersama bahwa kritik itu adalah keniscayaan dalam proses demokrasi ya, kita pahami bersama. Dan kita tahu di era sekarang itu era yang sangat-sangat pesat digitalisasi. Platform digital, media sosial yang hari ini itu memberikan ruang kita untuk bebas untuk berpendapat. Memberikan ruang kita untuk bebas mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan ketidakpuasan, keresahan kita terhadap orang, terhadap masyarakat, kondisi tertentu, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai perbincangan awal kita ini, apa sih makna arti dari kritik kalau kita ambil dalam kacamata Islam ini ya? Karena
Seringkali kalau dalam konteks sosial, kemasyarakatan, justifikasi terhadap seseorang itu sering dibungkus oleh narasi-narasi kritik sebagai pembenaran. Orang mencaci maki dengan alasan, oh saya mengkritik Anda. Orang menjelek-jelekan seseorang dengan alasan, oh saya mengkritik Anda. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam itu ya, arti dan makna kritik dalam kacamata Islam? Dipersilakan Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah, seluruh sekalian alam, yang pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di mimbar agama Islam Hasanah live TVRI Manado, yang alhamdulillah semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat bertangkai salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insyaallah terlimpah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk beribadah dalam ritual-ritualnya. Islam mengajarkan kepada kita juga termasuk yang namanya sendi-sendi berkomunikasi. Dalam hal ini biasanya kita dapati dalam pembahasan kuliah itu di muamalah. Prinsipnya Islam itu mengajarkan dari tidur lagi. Dari bangun tidur lagi. Semua tatanannya diatur. Termasuk bagaimana kita meluangkan waktu untuk mengkritik dan menerima kritikan. Allah menciptakan manusia itu sempurna dengan segala kesempurnaannya. Untuk menopang kesempurnaan ini, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan kepada mereka itu diberikan pembelajaran pintar bicara. Di perspektif Indonesia hari ini, banyak sudah kita lihat konten baik yang di media cetak maupun di media elektronik. Lebih heboh lagi itu di media elektronik ya. Tak tanggung-tanggung untuk memberikan kritikan. Kritikan itu biasanya dibahasakan demokrasi. Dan demokrasi itu dikaitkan dengan kebebasan. Kritik boleh, menerima kritikan juga harus punya cara. Bahasa kritik yang dimaksudkan dalam perspektif Islam adalah memberikan masukan, memberikan topangan dalam sebuah proses visi yang kita akan tuju dalam proses misinya. Nah, dalam satu komunitas misal, ketika kita melihat orang kecelakaan, barangkali dalam sebuah program kegiatan yang di komunitas Aksara misalkan, ketika kejadian, katakanlah ada teman yang ketabrak. Ada beberapa orang itu mengeluarkan pokok-pokok pikirannya ketika kejadian itu. Ada yang mengatakan barangkali remnya blong. Di sudut yang lain ada yang mengatakan bahwa itu karena kurang tidur. Tapi ada juga yang tiba-tiba bertingkah untuk menolong orang dan membawa ke rumah sakit. Barangkali ini kita tidak bisa salahkan. Itulah gaya dan cara sudut pandang mereka. Inilah yang disebut dengan inherent, yang sudah melekat pada pribadi seseorang. Menanggapi dalam satu fenomena itu, masing-masing orang itu perspektifnya berbeda-beda dalam menanggapinya. Nah, muncul arti keinginan, harapan untuk dia mau meluangkan apa yang dia pikirkan. Dalam Islam ada 3 kategori yang menjadi manajemen untuk menghadapi perbedaan.
yang tentunya ini akan terjadi kritik dan mengkritik itu dari sebuah perbedaan. Manage yang pertama adalah niat untuk kebaikan. Niat yang baik yang jikalau kita lakukan itu maka pasti berakhir juga dengan yang baik. Yang kedua, dalam memanage perbedaan pandangan itu hendaklah dilakukan bukan karena iri. Sebab ada orang yang ketika dia mengkritik sesuatu itu sebenarnya tidak buruk. Cuman dikarenakan rasa iri dengan ekspektasi yang dihadapi oleh seseorang, maka dilakukan kritikan yang memojokkan. Yang terakhir, kalau bicara tentang yang namanya standar Islam dalam mengkritik dan menerima kritik, yaitu lakukanlah dengan caranya juga yang baik. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah dapat benang merahnya nih teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah. Kritik itu substansinya berdasarkan dengan niat. Sehingga kalau niat kita baik, maka keberterimaan kita soal menerima kritik kepada orang itu ya baik juga. Nah, nanti akan kita kupas lebih dalam juga tentang kritik mengkritik secara Islami. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak. Jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita. Dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Oke, kembali lagi dalam program Hasanah. Tema kita kali ini yaitu tentang kritik mengkritik secara Islami. Nah, ya tadi sempat terpotong nih ya soal bagaimana sih kita mengartikan kritik dalam kacamata Islam. Nah, saya mau lebih mengarah ke pertanyaan solutif ya. Bagaimana sih cara mengkritik yang Islami? Nah, ini contoh untuk teman-teman mahasiswa juga yang sering mengkritik dan lain sebagainya. Heran, kenapa saya mengkritik tapi yang dikritik tidak terima?
Nah ini akan kita gali bagaimana sih caranya ya mengkritik secara Islami. Dipersilakan ya. Baik, standarnya tadi itu 3 ya. Ketika kita mengkritik orang, niat harus baik. Karena baik yang kita kritik itu insya Allah akan hadir dengan baik pula. Yang kedua, hendaklah dilakukan dengan tanpa ada rasa iri sedikit pun. Karena ketika seseorang itu sudah rusak hatinya, sampai kapanpun ketika kita mau menjelaskan kepada orang yang sudah membenci dan iri, itu tidak akan pernah selesai. Dan yang ketiga adalah lakukanlah dengan caranya yang baik. Gitu. Nah, dalam panduan Islam kalau kita buka Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana kita mengkritik seseorang itu agar supaya bisa mendapatkan penerimaan. Yang pertama, yaitu lakukanlah dengan qaulan karimah. Nah, ini kita bisa gali dan kita dapati itu di dalam surat Al-Isra ayat 23. Qaulan karimah itu adalah kata-kata yang kita lakukan itu hendaklah mengandung kemuliaan. Misal, duhai sayangku, duhai matahariku. Ketika kita berhubungan dengan seorang ibu, seorang ayah, standar umur sama, walaupun kita menghadapi juga dengan sederajat dengan kita, misal teman, sahabatku, soulmate-ku, bahasa-bahasa yang digunakan itu mengandung kemuliaan. Beda soal sebaliknya, hei kurus, hai hitam, itu kata-kata yang mengandung keburukan, memojokkan, menjatuhkan. Ini hal yang tidak nyaman. Yang kedua, gunakanlah kata-kata yang disebut qaulan sadidah. Kita akan temukan ini dalam surat Al-Isra ini. Kalau yang tadi itu surat Al-Isra 23, kita akan ketemu. Kalau di dalam qaulan sadidah ini kita akan ketemu surah An-Nisa ayat 9. Kita akan temukan bahwa ini bahasa yang dilontarkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Kalau kita dalami, qaulan sadidah itu artinya kata-kata yang kita harus lakukan itu harus kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar itu mengandung 3 kategori. Yang pertama itu benar karena menurut ukuran keilmuan. Artinya ada dalilnya, ada undang-undangnya. Nah, yang kedua adalah benar dalam artian tidak ada mengandung kebohongan. Biasanya kita melakukan dengan cara yang sangat santun, tapi sesungguhnya di dalamnya itu berisi kebohongan. Biasanya suka marketing, iklan gitu kan. Padahal kebohongan itu, maka orang tidak akan nyaman untuk mendapatkan itu. Yang kemudian yaitu lakukanlah dengan cara yang benar pula. Ini yang qaulan sadidah. Yang berikut, kalau yang ketiga, yang kita udah paham tadi, qaulan karimah, qaulan sadidah, dan yang terakhir ini adalah qaulan layyina. Apa itu qaulan layyina? Qaulan layyina adalah kata-kata yang kita lakukan dengan lembut. Lembutnya begini, intonasi itu biasanya membuat kita tidak nyaman ketika menerima kritikan seseorang. Hei kamu! Itu kan tidak nyaman. Ya kan? Mengkritik seseorang beda dengan hai saudaraku. Lembut. Namun di situ ada kalimat yang kita gunakan dengan intonasi berbau kelembutan. Bukan berarti lembut itu dimiliki oleh kaum perempuan dalam pengertian mendayu. Tetapi lembut di sini lebih kepada kata-kata yang kita gunakan tidak membuat orang itu terpancing emosinya. Nah, misal kalau kita dapati di dalam Al-Quran juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang itu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dengan ilmu. Nah, ketika kita paham tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang dengan lembut. Lembut itu kalau dalam kajian ilmu, lembut itu diibaratkan seperti apa? Air. Batu yang keras, orang itu keras seperti batu yang kita mau kritik. Kalau kita gunakan air, itu batu itu bisa lubang cuman dengan kelembutan tetesan demi tetesan. Benda baja atau besi yang karat, itu gara-gara air pula. Lembut kalau diartikan air. Dan begitu juga satu kota Manado ini bisa dibawa dengan tsunami. Lembut seperti air. Ternyata kekerasan itu tidak menimbulkan atau tidak menghasilkan sebuah solusi. Tetapi justru kita gunakan dengan kelembutan itu akan bisa menghasilkan solusi. Sebagaimana Nabi Musa menghadapi bagaimana Musa itu
mendatangkan sebuah perintah itu dengan mengkritik habis-habisan kepada Firaun. Akhirnya dia terima. Nah, kita sudah dapat poinnya, teman-teman Aksara dan pemirsa yang ada di rumah. Ternyata kritik itu substansinya, kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari pemaparan ayat tadi, substansinya adalah yang kita tekankan caranya, bukan kontennya. Dengan apa? Kaulan karima, kaulan laina, dan lain sebagainya. Nah, saya mau memberi kesempatan audiens, teman-teman Aksara untuk bertanya. Ini kayaknya sudah banyak pertanyaan yang terbesit di benak teman-teman. Langsung saja, silakan yang mau bertanya, perkenalkan nama dan langsung di pertanyaannya. Dipersilakan. Oh, silakan. Kenalkan, nama saya Susilo. Ingin mempertanyakan soal kritikan. Bagaimana cara menyikapi ketika ada orang yang mengkritik kita dengan cara dan pesan yang disampaikan itu memojokkan kita, menjatuhkan kita. Itu cara menyikapinya seperti apa? Sekian. Oke, mungkin ini ya konteksnya cara menerima kritik ini. Langsung saja ya dijawab. Kita tidak bisa tahu niat seseorang. Ya. Yang hanya kita bisa tahu cara dia melakukan kritikan. Maka berhati-hati kita di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam Islam, menyampaikan berulang-ulang, setiap apapun jangan berprasangka buruk. Atau kita harus berprasangka baik. Yaitu hindari yang namanya su'udon, tetapi lakukanlah husnudon. Poin yang pertama, mengapa harus kita lakukan prasangka baik ketika dia mengkritik kita itu dikata kita memojokkan, dikata kita, menurut kita. Tapi bukan berarti menurut dia yang mengkritik. Kita hanya merasa bahwa kita dipojokkan, kita dijatuhkan. Maka kita minimal sudah pakai cara yang namanya bersangka baik. Sangka baik barangkali yang disampaikan itu ada juga benarnya. Dan barangkali juga apa yang disampaikan juga itu membuat mentalitas kita lebih kuat. Biasanya dalam perdebatan itu panas-panasnya. Kelihatan hidup itu kan ketika dipojokkan, ketika dijatuhkan. Tapi boleh jadi kan jatuh itu bukan sesuatu yang negatif. Jatuh cinta misalnya. Apakah itu disebut negatif? Mungkin jatuh harga diri kita dikarenakan melihat cantiknya seseorang. Jatuh itu bukan sesuatu yang harus selalu dipandang negatif. Barangkali yang dimaksudkan Adinda Fahri adalah bagaimana ketika dia itu niatnya memang jahat. Tahu dari mana dia jahat? Memang dari dulu selalu kita bertolak belakang. Selalu dia menceritakan keburukan-keburukan itu di luar. Maka Al-Quran, Al-Hadis, agama Islam menyampaikan kepada kita, lapang dadalah kamu. Bahwa apapun yang terjadi, apapun niat dia, apapun harapan dia, kalaulah dia pingin untuk kamu rusak, maka yakinkan bahwa tidak ada perlindungan lain. Kecuali perlindungan Allah. Tinggal cara kita menghadapi dia harus juga sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga mendapatkan perlindungan dari Allah. Semacam itu. Yang tak kalah menarik, udah jangan terlalu ribut dan jangan juga terlalu banyak bantah-membantah. Cukup 2 kali barangkali sesi ketika kita saling memberi. Karena selanjutnya itu udah tidak perlu lagi. Karena menurut saya kalau kita memberikan pandangan terhadap seseorang, nasihat kepada seseorang, selama orang itu tidak suka dengan kita, sampai kapanpun penjelasannya tidak akan bisa dia terima. Karena memang dia kekeh dengan itu. Maka berikan waktu jeda. Nah, kita sendiri orang yang merasa disakiti dikarenakan dirasa dipojokkan, berlapang dadalah bahwa kamu tidak akan jatuh cuma dikarenakan kritikan dia atau pojokan dia, karena yang membuat kamu jatuh itu adalah perilaku kamu, bukan perilaku dia. Bisa dianggap ya? Oke, jadi poinnya di prasangka baik nih. Kayaknya kalau masing-masing dari kita ya, dari si pengkritik yang dikritik, kalau punya dasar itu, kayaknya damai-damai aja kalau kita lihat. Apalagi kondisi kita hari ini ya, yang tidak keren kalau tidak mengkritik, tidak keren kalau misalnya tidak memberikan kritik yang pedas, yang satir dan lain sebagainya. Nah, dasarnya sebenarnya itu prasangka baik, niat kita untuk mengkritik baik.
Dan orang yang mau menerima kritikan berprasangka yang baik. Nah, kurang lebih itu pertanyaan yang sudah bisa terjawab kepada saudara Fahri. Mungkin satu lagi pertanyaan teman-teman dari audiens. Oke, silakan. Mas saya Baso Agung, melihat keadaan Indonesia hari ini, kritik itu kayak menjadi sesuatu konsumsi yang sudah dari puncak pimpinan kenegaraan sampai hari ini kita masyarakat kelas bawah. Yang kalau kita lihat dalam sejarah, masalah kritik ini ternyata tidak memberikan penyelesaian dari setiap masalah. Kalau misalnya kita lihat contohnya Sarina, Munir, atau bahkan hari ini masalah perpolitikan yang kalau misalnya diambil bahasanya ayah tadi, dia punya data, dia punya bukti, dan dia memberikan fakta yang jelas. Namun barangkali dari sisi penyampaiannya saja yang tidak sesuai dengan adab ketimuran barangkali. Nah, kita hari ini melihat apa yang harus kita generasi muda melihat cara tokoh-tokoh kita atau patron kita dalam negara hari ini yang dalam masalah kritik saja seolah-olah kekuasaan ini anti kritik, dan kritik itu hanya diberikan kesempatan untuk penguasa saja. Sementara kalau misalnya penguasa berbuat salah, penguasa akhirnya menolak untuk disalahkan. Nah, kira-kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini pertanyaan menarik ya, mungkin mengambil konteks tertentu, studi kasus tertentu, yang poinnya bisa saya tangkap, siapa-siapa saja yang boleh mengkritik sih? Apakah yang boleh mengkritik itu hanya yang punya kuasa, lo punya duit, lo punya kuasa, kira-kira begitu? Atau siapapun berhak mengkritik maupun dikritik? Silakan ya. Mengkritik itu apa yang mau dikritik? Yang pastinya punya dalil. Ada yang dia jadikan standar sebagai indikator bahwa ini sesuatu yang keliru. Keliru itu menurut siapa? Kalau konsensus sudah dibuat dan itu dilanggar, dalilnya apa? Ketika kita sudah menyerahkan kepemimpinan terhadap seseorang, maka dalam panutan Islam itu adalah sami'na wa ata'na. Tetapi ketika dia sudah melakukan kezaliman, maka itu perlu dikritik, perlu diberikan nasihat, perlu diberikan yang namanya peringatan. Sekali, dua kali tidak bisa, maka kita punya undang-undang kalau di negara. Di dalam Islam pun punya undang-undang. Hanya saja Indonesia kita ini barangkali karena adat ketimuran ini lebih kepada lembut ya. Jadi sensi, beda dengan barat, ya, beda dengan negara-negara yang lain. Apa-apa tuh kalau bicara tentang verbal itu dengan intonasi, voice-nya itu, voice tone-nya itu bisa membuat orang itu tegangan tinggi. Sehingga cara yang kalau kita lihat kepada Umar bin Khattab ketika beliau memimpin perdana, beliau naik sebagai seorang khalifah itu dan menyampaikan pidato pertamanya. Dan pada saat itu berkumpul sahabat-sahabatnya dan dia sampaikan bahwa jikalau dalam kepemimpinanku kalian dapati ada yang kurang pantas, maka kritiklah saya. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui berdiri sambil mengencungkan pedang dan mengatakan bahwa jikalau engkau salah dalam kepemimpinanmu wahai Umar, maka akan aku luruskan dengan yang namanya pedang ini. Pahamilah bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu yang banyak yang tidak kita lalui. Kita cuma paham itu hikmah itu apa. Padahal hikmah itu ada ilmu. Orang yang berilmu itu tidak mungkin instan. Yang instan itu tidak akan mungkin kita dapati. Karena perlu proses untuk menelaahnya, mengkomparasinya, membandingkan. Tapi yang mengkritik ini adalah banyakkan orang yang datang awal gitu ya. Yang berikut bukan ahlinya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, tidak cukup dengan ilmu, tapi harus dilakukan dengan baik itu menurut siapa?
Nah, baik itu kalau dalam Islam itu menurut Al-Quran wa Sunnah. Jadi jangan berkata-kata tanpa ada dalil, dan jangan memojokkan, jangan menjatuhkan, jangan menyudutkan, jangan menghancurkan. Itu kezaliman. Allah saja itu tidak akan melakukan kezaliman terhadap hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsihi, kata Allah. Jadi aku tidak pernah akan mengharamkan hambanya. Nah, kita gimana? Kemudian yang tak kalah menarik juga adalah kalau terdapat perdebatan akhirnya istilahnya meninggi, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka lakukanlah bantahan itu pun dengan cara yang baik. Begitu juga Umar ketika mengatakan di sisi orang yang dapat kritikan sebagai Umar, siapa yang tidak mengenal ganasnya Umar sebelum dia menjadi seorang muslim, tapi ketika dikritik dengan pedas seperti itu dengan mengancungkan pedang, seorang Umar mengatakan kalau itu caramu yang terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukanlah ya. Masya Allah, kira-kira sudah bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Jadi yang mengkritik justru harus ada dalilnya, dia ahlinya, dan sudah tahu duduk perkaranya, sehingga orang yang dikritik pun bisa menerima secara baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau ke pertanyaan selanjutnya ini. Banyak yang akan kita gali tentunya dengan kritik mengkritik secara Islami. Ini kegiatan yang sering kita lakukan di ruang-ruang kampus, di ruang-ruang perguruan tinggi, di sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang bahwa kritik itu tidak ada kritik berarti tidak berkembang. Orang yang menolak kritik berarti orang yang menolak untuk berkembang. Nah, stigmatisasi itu yang sering muncul ya. Stigmatisasi itu yang sering muncul bahwa orang yang menolak kritik itu sulit dia untuk berkembang. Tapi tunggu dulu, kritik yang seperti apa dulu? Nah, kalau dari pandangan ayah soal itu gimana ya? Orang yang menolak kritik dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, itu salah dalam pandangan Islam, atau cara kita menyikapi itu gimana? Biasanya orang kalau suka di api, maka ketika kena air itu bermasalah. Orang yang biasanya di air, ketika kena api bermasalah. Ketika orang yang adem-adem tanpa ada kritikan, ketika dikritik bermasalah. Dan orang yang biasanya dikritik itu hal yang sudah biasa. Kalaupun ada yang tidak mengkritik, itu jadi masalah. Kritik yang kita pahami, kalau di stigma bahwa kritik itu adalah sesuatu yang negatif, maka itu yang akan terjadi. Tapi kritik itu membangun, kritik itu menasehati, kritik itu menyayangi, kritik itu melindungi, kritik itu untuk mengawal. Itu bagian dari misi kan. Untuk proses apa? Misi. Jadi ketika seseorang dikritik karena sesuatu kesalahan, kita memang bukan manusia yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan itu membutuhkan kritik. Dan kritik-kritik itu selalu mungkin barangkali kalau ada stigma bahwa ada orang yang anti kritik, itu barangkali perlu dia sadari bahwa dia perlu berilmu untuk bisa, dia perlu belajar, dia perlu ta'lim untuk bisa mengerti tentang apa arti kritik itu. Lapang dadanya seseorang yang kayaknya tadi tidak biasa dimainin api, biasanya main air, dan dia adem-adem saja. Tapi ketika dia sudah biasa dengan seluruh alam, saya pikir inilah yang disebut orang yang sudah paham tentang anti kritik itu. Ya. Jadi sebenarnya kritik itu adalah menyempurnakan. Karena kodrat kita itu tidak sempurna. Tapi yang menjadi penting adalah ketidaksempurnaan itu adalah kodrat. Tapi kodrat kita pun untuk saling menyempurnakan. Dan fungsi dari kritik kayaknya itu ya. Saling menyempurnakan dan kritik-kritik yang membangun, yang bisa memperbaiki sesuatu kondisi menjadi lebih baik. Nah, ini ya yang paling menarik pertanyaannya. Bagaimana sih Islam memberikan atau mengajarkan pendekatan yang seimbang antara yang memberi kritik secara konstruktif dan dan kita menerima kritik secara lapang dada. Keseimbangan itu bagaimana? Supaya balances kita sebagai umat beragama, khususnya Islam, Muslim, itu balance dalam hal beragama. Pertikaian yang terjadi
selalu dikarenakan tidak memiliki hikmah, tidak memiliki ilmu. Kalau dia memiliki hikmah, dia memiliki ilmu itu, maka otomatis akan sejalan, serasi. Circle dalam perjalanan pertemanannya dia itu akan sama nantinya. Perbedaan suku harusnya tidak membuat sesuatu itu menjadi musuh, memojokkan, menjatuhkan. Tapi perbedaan suku itu jikalau sudut pandangnya kita adalah warna yang berbeda-beda, ya tentunya sama dengan taman bunga, ya pastinya indah kelihatan karena perbedaan-perbedaan itu. Hanya saja ketika perbedaan suku, agama, wala etnis itu selalu merasa yang paling tahu, selalu yang paling kuat, selalu paling kuasa. Maka bahasa saya kalau melihat perbedaan pandangan, kalau kamu memang benar, maka buatlah orang itu jadi benar. Tapi jangan kamu memaksakan kebenaran diri kamu. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang kuat, maka buktikan bahwa kamu bisa melindungi dia. Bukan berakhir kepada kau caci maki dia. Bukan berakhir kau memojokkan dia. Kau katakan bahwa kau kuat, kau pintar, tapi kau lemahkan dia. Kau tindas dia. Pintar, kenapa kau bodohi dia? Jadi tidak konsisten antara perkataan dengan niat dia, niat dan perkataan, kata-kata yang dia munculkan, perilaku dia. Akhirnya berujung kepada ya kekeliruan. Maka oleh sebab itu standar manajemen yang pertama adalah harus dengan niat yang baik. Yang kedua itu tidak ada iri atau tidak berpenyakit hati kita. Yang terakhir lakukanlah dengan cara yang baik. Nah baik ini menurut standar rata-rata hampir samalah semua. Umpamanya kita duduk seperti ini, kalau kita merasa bahwa saya secara pribadi merasa bahwa kamu adalah anak saya, murid saya, maka untuk membuktikan saya adalah seorang guru yang benar, maka saya harus memampukan kamu lebih baik dari saya. Maka itu membuktikan kamu menjadi hebat karena ada orang hebat di balik kamu. Gitu kan. Masya Allah. Ini sangat-sangat menarik ya. Adem rasanya kalau mendengar ceramah, nasihat dari ayah. Karena saya pun kalau datang di Justice itu serasa di-charge gitu. Di IPRA yang salah satu agendanya adalah Jumat intensif. Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi ayah soal kritik mengkritik secara Islami. Kita akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, anti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebinekaan menghiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga,
demi masa depan generasi yang lebih baik. ...61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Hasanah. Masih dengan tema yang sama, yaitu kritik mengkritik secara islami. Ini saya mau tinjau dulu semangatnya teman-teman Aksara. Gimana? Masih semangat teman-teman? Masih. Oke, tentunya masih ada satu pertanyaan lagi, kesempatan untuk bertanya. Kayaknya antusiasme untuk bertanya itu sangat tinggi kepada teman-teman Aksara Manado. Nah, tadi sempat terpotong soal bagaimana cara kita menyeimbangkan antara memberikan kritik secara konstruktif dan menerima kritik secara lapang dada. Tadi sudah menjawab. Dan untuk memulai perbincangan kembali, saya mau memberikan satu pertanyaan kesempatan kepada teman-teman dari Aksara Manado. Oke, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Lajambu dari Ikatan Pemuda Remaja As-Salam. Mau bertanya kepada Ayahanda terkait dengan, kan kalau kita di dalam organisasi itu ya biasanya di rapat-rapat terkadang ada saling kritik mengkritik, atau ketika kita punya kinerja di dalam sebuah kepanitiaan misalnya, dan di situ ada satu orang yang dia hobinya mengkritik, hobinya kritik aja. Nah, kita di sisi orang yang istilahnya dapat kritikan, bagaimana caranya kita untuk menanggapi orang tersebut yang di tiap kepanitiaan, di tiap rapat, dimanapun itu dia hobinya kritik mulu begitu. Nah, kira-kira menurut pandangan ayah seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rizky. Nah, ini kasuistik ini ya. Di ruang-ruang rapat organisasi yang ini orang ini selalu mengkritik, si paling kritik lah. Ide gagasan yang sudah kayaknya matang, tapi kritikan dia itu nggak habis-habis. Nah, cara kita untuk menyikapi itu gimana ya? Kepada orang yang seperti ini. Kritik orang tidak habis-habis. HP aja habis ya baterainya ya. Kalau dia enggak ya. Kalau enggak habis-habis begitu kan berarti sudah memaksakan diri. Dalam sebuah organisasi cita-citanya apa? Kita punya visi, ada misi, ada tujuan, ada target, ada tupoksi, ada SOP. Nah, muncul kritikan ada hubungannya dengan visi, ada hubungannya enggak dengan tupoksi SOP? Kalau nggak ada, kamu ngapain kritik ya? Gitu. Yang kedua, barangkali orang ini sudah inherent ya, sudah melekat pada pribadi dia tukang kritik, begitu. Maka batasi dia oleh leader, oleh seorang pemimpin, jangan dilarang, tapi dibatasi. Karena kritik itu penting. Barangkali dengan kritik-kritik itu dia mampukan diri untuk menimbulkan, mendapatkan rumusan-rumusan yang barangkali kita tidak tahu ya akan muncul itu. Yang kedua, menghadapi orang yang model kayak suka mengkritik itu, kalau kita hadapi dengan dia niat baik, itu nggak perlu kita terganggu ya. Kalau kita terganggu dari sebuah kritikan, contoh dia mencaci maki ya, atau dia memojokkan kita, menjatuhkan kita, menghalangi dia, apa yang membuat kita terpengaruh dengan itu? Kita kan merasa terhina. Kok bisa merasa terhina? Dia kan yang melakukan penghinaan, yang salah itu ternyata siapa ya? Ya dia dong yang menghinakan. Kalau umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa saya sakit, kenapa sakit? Ya karena dia mencaci maki saya. Kamu kan bukan pelaku. Bukan. Lah kenapa kamu bukan pelaku? Terus kamu merasa tersakiti. Sehingga itu dalam pandangan saya, kalau setiap kali masukan orang, kritikan orang, cacian orang, bahkan pujian seseorang, itu jangan bikin masalah kita. Mereka mencaci maki, mereka memuji, ya itu masalah mereka. Kita hanya fokus dengan berbuat, berkarya, melakukan yang terbaik.
Kita jangan peduli dengan orang dalam bentuk-bentuk kritikan yang menyebabkan kita itu mundur. Tapi kritik yang kita ambil adalah kritik-kritik yang membuat kita maju. Cara kita dalam menghadapi orang yang mengkritik buruk itu tidak dilakukan dengan cara yang buruk. Karena itu membuat kita sama dengan levelnya dia, buruk juga. Sehingga kalau hati kita itu menjadi lapang, baiknya yakinkan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu memang betul-betul atas kehendak Allah. Dan memang terjadi. Cara kita menyikapinya, bagaimana? Ya itu tadi, niat kita harus baik, kritikan juga kita harus terima dengan baik, toh juga kan yang akan mengeksekusikan kita. Kenapa kita pula harus takut dengan penilaian orang terhadap kritikan orang itu? Katanya akan jatuh harga diri kita. Enggak deh, kayaknya kita yang melakukan kebaikan dan bukan cuma dia yang melihat kebaikan kita. Perilaku-perilaku kita bukan hanya dinilai oleh orang yang mengkritik, tapi kan dilihat dari orang begitu banyak. Insya Allah. Oke, Masya Allah, luar biasa jawabannya. Bagaimana Saudara Rizky sudah bisa menjawab ya, kurang lebih. Lagi-lagi ini berkaitan dengan sudut pandang para pemirsa dan teman-teman Aksara. Karena kebebasan yang semakin masif, yang harus memfilterisasi itu adalah kita sendiri. Banyak orang yang kemudian jatuh mentalnya karena kritikan. Banyak kemudian orang yang merasa direndahkan padahal itu kritikan. Nah, saya mau tanya ini ya, satu pertanyaan kasuistik juga. Apakah yang mengkritik dan yang memberi kritik itu bisa memberikan kedudukan yang berbeda? Karena biasanya begini ya, kadang-kadang orang yang memberi kritik itu lebih rendah kedudukannya dengan orang yang dikritik. Dan biasanya, oh saya tidak mau menerima, Anda siapa? Anda di bawah dari saya, dan sebagainya. Apakah bisa seperti itu ya dalam kacamata Islam? Orang mengkritik itu yang negatif biasa muncul dari karena dia merasa dia lebih pintar, yang mengkritik dia adalah orang yang di bawah level. Dosen dikritik oleh mahasiswa. Ya. Maka muncul egosentrisnya di situ. Bawaannya akhirnya tidak baik hasilnya. Kemudian, siapa kamu mengkritik saya? Saya lebih kaya dari kamu. Berarti kan terahnya itu dilihat. Miskin sama kaya. Kemudian juga pengalaman, umur. Nah, untuk men-clearkan ini semua, harusnya kita pahami begini. Analoginya seorang ibu, ayah menyekolahkan anaknya yang dia berharap di dalam family, di dalam keluarga itu ada peguam, ada tokoh agama. Tapi lahir pikiran dari mereka yang katakanlah ayahnya ekonom, ibunya adalah seorang politisi. Siapa sih agamis gitu ya? Anaklah yang disekolahkan di IAIN. Ketika anaknya sudah semester 7 lah, udah banyak lah ilmunya lah kan. Terus mengkritik tentang ritual, mengkritik tentang niat. Tiba-tiba ibunya ngomong, kamu tahu apa? Tuh. Ini juga hal yang menurut pandangan ayat tidak pantas seorang ibu yang menyekolahkan, ayah yang menyekolahkan anaknya ke IAIN misalkan, itu kok dibantah dalil-dalilnya sementara mereka bukan ahli, satu politis, satu yang namanya ekonom. Maka poin terpenting di situ adalah kesadaran bahwa ada ilmu dan hikmah. Ya, Masya Allah. Nah ya terakhir ini mungkin sekaligus dengan closing pesan kepada ayah terhadap pemuda-pemuda muslim, muslimah di kota Manado tentang yang berkaitan tentu dengan tema kita pada kali ini, yaitu kritik mengkritik secara islami. Nah, pertanyaan terakhir ya, sebagai closing statement. Kenapa penting untuk kita mengembangkan kemampuan, bagaimana sih cara kita mengkritik? Kenapa penting kita untuk belajar kritik mengkritik yang islami? Dalam konteks kepemudaan, dalam konteks kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sekaligus statement terakhir ya. Fungsi otak itu untuk membaca objek. Allah ciptakan, Tuhan menciptakan otak itu untuk bisa mengklasifikasikan mana yang A, mana yang B, mana yang benar, mana yang salah. Jikalau otak itu tidak difungsikan untuk melihat, memandang, termasuk mengkritisi sesuatu,
Ya bisa jadi air yang di depan kita ini ada madu, ada susu, ada racun. Kalau tidak ada kemampuan kita untuk mendeteksi, kemampuan kita untuk mengkritik terhadap sesuatu yang keliru ketika disuruh, itu akan fatal rasanya. Nah, keseimbangan hidup itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Kalau dalam pandangan Islam tuh, kritik itu adalah sesuatu bentuk kasih sayang. Pembuktian bahwa dalam pertemanan, dalam persahabatan, jangan kita tidak mengkritik dan dia melakukan hal yang buruk terus yang nantinya akan mencederai hubungan persahabatan. Karena hubungan persahabatan itu bukan hanya dikala dalam keadaan senang, tetapi dikala dalam keadaan sempit pun Anda ada. Dan Anda melakukan sebuah mengendorse dia, memberikan dorongan, motivasi dia, termasuk bentuk kritikan. Kan kebanyakan jangan menyakiti perasaan dia. Ini bahasa apa? Kalau sudah menggunakan bahasa perasaan, itu hukum tidak berlaku rasanya. Ya. Poin yang terakhir sebagai penutup mungkin dari saya, penting bagi kita adalah bagaimana cara agar supaya melapangkan hati. Ketika kita akan mengkritik seseorang, kita harus paham tentang kelapangan hati itu. Begitu juga yang diterima, yang menerima kritikan juga harus berlapang dada. Tapi jangan bilang bahwa berlapang dada itu adalah sesuatu yang merendahkan. Justru kalau kita lakukan dengan cara-cara yang baik, itu akan membuat diri kita itu akan terlihat di mata Allah, di mata makhluk, juga dengan berhasil dengan baik. Begitu. Oke, Masya Allah. Kita sudah mendengar bagaimana pengetahuan, pengalaman, sharing bersama Ayah Faisal Abdi Sabaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Terima kasih Ayah atas waktunya, kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan di lain waktu. Teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada, dan teman-teman Aksara, kita tidak terasa ya sudah di penghujung acara, dan saya ingat satu kalimat puitis. Sebenarnya manusia itu yang dibutuhkan bukan menang atau kalah. Allah tidak mewajibkan kita untuk menang, sehingga kalah pun tidak dosa. Maka yang terpenting, kita berjuang atau tidak berjuang. Maka pada kesempatan kali ini sebenarnya jalan-jalan perjuangannya adalah memperbaiki kualitas pribadi yang lebih baik. Dengan apa? Dengan cara bersosial. Khususnya bagaimana cara kita mengkritik yang islami, yang tidak menyakiti hati orang lain, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, baik, saya Farhan Erlangga beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas salah-salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.